Bapak Ibu, Saudara semua, saya bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang di rumah, salam sehat bagi kita semua. Kita akan persiapkan hati kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan. Masalah yang lain kita tinggalkan sejenak, biarlah kita semata-mata hanya untuk Tuhan. Kita persiapkan hati kita akan datang kepada Tuhan dengan pujian yang mengatakan bahwa ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerah-Nya untuk menyelamatkan kita. Ingat kasih-Nya.
Kita akan pujikan Dia dengan Yesus kekasih jiwaku. Yeah.
hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Kita akan angkat pujian ini. Hati yang gembira adalah obat. Terpuji nama Tuhan, bila hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Baik, kita akan pujikan pujian ini. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Aku cinta pada
dan percaya bahwa kita tambah benci dosa. Kita bersyukur dan saya yakin bahwa kita semua semakin hari semakin setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita akan datang kepada Tuhan dengan pujian yang mengatakan bahwa lebih dalam ku menyembah, sungguh besar setiamu. Tiada
semua ya Bapa. Tuhan, kami telah memuji-muji Engkau. Kami telah persembahkan setiap apa yang kami punya Bapa. Biarlah berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, jadikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu, dan bahkan kami akan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, oleh karena Roh Kudus senantiasa memimpin langkah hidup kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mau disampaikan datang hanya daripada Engkau saja Tuhan, dan memberkati kami semua yang ada di sini, yang ada di rumah. Tuhan, berkat-Mu atas kami. Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Pagi hari yang indah, kita boleh kembali bersama-sama di dalam kasih Tuhan, walaupun ada di dalam rumah masing-masing. Dan marilah kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah setiap keluarga pada pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan tentang gereja Tuhan yang saling mengasihi. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 15. Yohanes 15, kita akan baca ayat 9 sampai 12 dan ayat 17. Demikian bunyinya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perihal mengasihi yang dikatakan dalam pasal ini berbeda, saudara, dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih yang di sini jauh lebih khusus diuntukkan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan kasih yang ada di sini yang dikehendaki Tuhan adalah sikapnya saling mengasihi. Katakan saling memberi, saling menerima. Itulah yang dimaksudkan Tuhan di dalam Yohanes pasal 9, pasal 15 ayat 12 ini. Sekarang kita coba berpikir, apa tujuan Tuhan? Mengapa kita harus saling mengasihi? Mari kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes 17 ini berbicara atau menuliskan tentang doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita lihat ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya
bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kita lihat dalam doa Tuhan Yesus, di sana dikatakan bahwa supaya kita semua menjadi satu, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, dan mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Mengapa gereja Tuhan, sidang jemaat harus saling mengasihi? Tuhan Yesus menghendaki supaya kita semua menjadi satu. Seperti Tuhan Yesus satu dengan Bapa, Bapa satu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus satu dengan kita, dan kita satu bersama-sama dengan saudara seiman yang lain, lalu kita menjadi satu bersama dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Mengapa kita harus menjadi satu? Artinya bersatu hati, agar dunia mengenal kasih Bapa, agar dunia diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenapa kita dipanggil Tuhan? Kenapa kita diselamatkan? Supaya kita menyelamatkan yang lain. Dengan lain kata, supaya kita menjadi alatnya untuk menyelamatkan dunia ini. Kenapa kita harus bersatu hati, menjadi satu? Karena jikalau dunia tidak bisa melihat kasih Bapa di antara kita, bagaimanakah dunia bisa diselamatkan? Sekarang kita di sini ada satu kelompok, ada satu gereja Tuhan yang terdiri, katakanlah, orang muda dengan orang dewasa sekitar 50 orang. Jikalau kita yang 50 orang ini tidak nampak kesatuan hati, tidak nampak satu kesungguhan dan kebersamaan, tidak nampak saling mengasihi satu dengan yang lain, bagaimanakah dunia sana bisa melihat bahwa ada Bapa yang mengasihi semua manusia? Jadi sungguh amat penting apabila kita sebagai gereja Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Sekali lagi, kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik, kabar kasih karunia Allah, kabar kasih Bapa, kabar kasih Tuhan Yesus kepada dunia. Dan kabar itu tidak bisa kita katakan saja, kita sampaikan saja. Kabar itu harus dilihat oleh mereka, bahwa kasih itu sungguh-sungguh ada di antara kita. Coba kita bayangkan, ada seorang yang saudara bawa pergi ke dalam rumah Tuhan. Tapi waktu mereka ikut kebaktian, mereka bersama-sama dengan kita, mereka melihat bahwa tidak ada kasih satu dengan yang lain di antara kita. Kira-kira mereka mau mengikut Tuhan apa tidak, saudara? Tentu tidak.
Manusia di dalam dunia ini membutuhkan kasih. Dan jika mereka tidak merasakan, mengalami kasih yang ada di tengah-tengah kita, dan kasih yang mengalir dari kehidupan kita kepada mereka, maka tidak mungkin mereka diselamatkan. Memang dalam kumpulan sekian orang, misalkan 50 orang yang ada di antara kita, masing-masing orang punya pribadi sendiri-sendiri, punya latar belakang hidup yang berbeda satu dengan yang lain, punya rencana masing-masing, punya keinginan yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Tetapi semuanya itu tetap bisa disatukan di dalam kasih Tuhan. Ada satu kisah yang benar, sejarah, walaupun itu tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi di dalam sejarah kehidupan gereja itu dituliskan. Saudara, pada waktu gereja berkembang menjadi besar dan berkuasa di kota Romawi sana, juga di Jerman sana, maka kehidupan gereja menjadi sebuah kehidupan yang lebih mementingkan kekuasaan, lebih mementingkan perkara-perkara yang materi daripada hal yang rohani. Dapat dikatakan zaman itu adalah zaman kegelapan bagi gereja Tuhan. Tetapi Tuhan membangkitkan seseorang, Martin Luther, menulis 95 dalil di pintu gereja di Jerman sana, gereja yang menjadi pusat pada waktu itu. Ia menyatakan segala kesalahan yang ada di dalam gereja Tuhan. Oleh karena dia berbuat seperti itu, maka dia diancam hukuman mati. Martin Luther diancam oleh gereja. Kita lihat bahwa gereja sudah menjadi begitu gelap, mengancam hukuman mati terhadap jemaat atau anggota yang dapat dikatakan mengingatkan gereja. Dan karena itu, karena peristiwa itu terdengar kemana-mana, dan banyak orang yang menyadari keberadaan gereja yang memang tidak benar, mereka menjadi pengikut Martin Luther. Ya. Kemudian, sekali lagi, gereja sedang melakukan sesuatu untuk menghancurkan pengikut Martin Luther. Orang-orang yang mempunyai perasaan pikiran yang sama, orang-orang yang menyatakan dirinya mau mengikuti ajaran Martin Luther, orang-orang itu dikejar oleh gereja. Dan kemudian banyak yang melarikan diri. Beberapa banyak orang yang sedang melarikan diri, kalau saya tidak salah sekitar 200 atau 300 orang, disembunyikan oleh seorang pangeran. Dia mempunyai, karena dia seorang pangeran, tentu dia mempunyai materi yang cukup dan ada banyak tanah yang luas. Lalu orang-orang itu ditampung di tempatnya, disembunyikan dari pengejar mereka. Mereka ada di satu tempat, mereka terkenal sebagai kelompok Moravia. Mereka dibuatkan ya mungkin kemah-kemah
tidak mungkin bisa menjadi rumah-rumah yang bagus seperti rumah mereka, tetapi ada tempat penampungan yang luar biasa yang menampung mereka di situ. Dan pangeran ini memang pangeran yang cinta Tuhan luar biasa. Ia membiayai mereka, ia menolong mereka. Pada awalnya sekian ratus orang ada di satu tempat tertentu dan mereka hidup bersama-sama. Tentu mereka dengan keadaan yang berbeda, ada beberapa banyak hal yang membuat mereka satu dengan yang lain tidak menyatu. Tetapi pada satu saat mereka disadarkan, mereka menyadari bahwa perbuatan mereka salah. Mereka harus disatukan di dalam kasih. Dan saudara, semua yang ada di situ menyambut ajaran firman Tuhan yang mau menyatukan mereka di dalam kasih. Akhirnya saudara, karena mereka mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, orang-orang yang datang ke tempat itu saudara, waktu mereka memasuki lokasi itu, mereka merasakan kehadiran Allah yang luar biasa. Tempat mereka bukan seperti surga, tetapi suasana mereka, kehadiran Allah itu nyata. Dan mereka penuh dengan puji-pujian bagi Allah. Sang pangeran tadi memang orang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan nyanyian-nyanyian. Begitu banyak nyanyian diciptakan olehnya, diajarkan kepada mereka, dan tiap hari mereka memuji Allah, memuliakan Allah. Siapapun yang hadir di tempat itu merasakan kemuliaan Allah hadir di tempat itu. Saudara, akhirnya dari kelompok Moravia ini keluarlah banyak misionaris. Artinya orang-orang yang pergi ke daerah-daerah yang jauh untuk memberitakan kasih Allah. Dan karena itu maka gereja Protestan berkembang di seluruh dunia. Pada awalnya mereka kelompok kecil, tetapi karena ada yang disatukan dalam kasih Allah, maka dari dalamnya keluar kemuliaan Allah kemana-mana, dan banyak jiwa diselamatkan, banyak orang mengikut Tuhan. Itulah pentingnya mengapa kita harus disatukan dalam kasih. Mari kita perhatikan kembali kepada ayat yang kita baca tadi dalam Yohanes 15. Kita lihat ayat yang ke-9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Ayat 9 dulu. Tinggallah di dalam kasihku. Bagaimana gereja Tuhan bisa benar-benar hidup saling mengasihi dengan tulus hati? Pertama, biarlah kita ini tinggal di dalam kasih Tuhan. Atau dengan kata lain, kasih Tuhan tinggal di hati kita. Jikalau kita hidup dengan kasih manusiawi kita, tidak mungkin kita bisa menyatu dalam kasih. Kita memerlukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi setiap pribadi kita haruslah menjadi pribadi yang memiliki kasih Bapa. Dan kasih Bapa itu tidak akan dimiliki oleh siapapun yang tidak mau percaya atau menanggapi kasihnya
dan bertobat kepadanya. Alkitab menegaskan bahwa kita yang bisa memiliki kasih Bapa adalah kita yang percaya dan bertobat, sehingga kita dilahirkan baru. Dan di dalam kelahiran baru itu Roh Allah dan kasih Allah tinggal di hati kita. Oleh karena itu, sebelum kita bisa mengasihi yang lain, kita lihat diri kita sendiri. Saudara, apakah kasih Bapa itu telah tinggal di dalam hatimu? Apakah kasih Bapa itu telah ada di dalam hidupmu? Apakah rohnya ada di dalam hatimu sehingga engkau nanti bisa saling mengasihi? Tanpa kasih Bapa dalam hidup kita, kita tidak dapat saling mengasihi. Lalu kasih Bapa yang sudah ada dalam diri kita itu patut dipelihara dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus menyatakan sesuatu, Ia pasti menunjukkan bagaimana kita bisa melakukannya. Kita akan bertumbuh di dalam kasih Bapa. Kasih Bapa terpelihara dalam hidup kita apabila, apa saudara? Kita baca dalam ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Apakah yang bisa menolong kita memelihara kasih Bapa itu di dalam hidup kita? Tidak lain kesediaan kita untuk selalu menurut firman Tuhan, untuk selalu menurut apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, biarlah hidup kita tiap-tiap hari dipenuhi dengan firman Tuhan, dan kita melakukan hidup seturut dengan firman Tuhan, maka kasih-Nya akan tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan merasa berat, jangan merasa sulit untuk melakukan firman Tuhan. Karena kalau saudara dan saya melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan apa dalam ayat yang ke-11? Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saat kita memiliki kasih Bapa, ada sukacita yang mengalir dalam hidup kita. Saat kita membawa hidup kita untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kasih Allah mengalir lebih indah dalam hidup kita. Dan kalau kita melanjutkan kasih Allah itu dengan mengasihi saudara kita seiman, maka dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Orang yang hidup di dalam kasih Allah penuh dengan sukacita. Ada gelombang, ada ombak, ada banyak hal bisa datang, tetapi sukacita Allah itu akan mengalir di dalam hati kita jikalau kita membawa hidup kita dekat kepadanya dan melakukan firman-Nya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menerapkan hidup saling mengasihi. Kita buka 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Kita baca ayat 12 sampai dengan 18. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani,
baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada satu tubuh seperti yang dikehendakinya. Amin, saudara. Di sini dikatakan di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi waktu itu disebut anak-anak Allah, tetapi juga orang Yunani yang akhirnya mengenal Allah. Baik budak adalah status kehidupan yang paling rendah. Baik orang merdeka, orang yang mempunyai segala sesuatu, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua diberi minum dari satu roh. Ingatlah saudara, kalau kehidupan keluarga di dalam dunia ini, mereka disatukan oleh hubungan darah. Mereka keluarga yang baik, keluarga yang benar adalah saling mengasihi. Maka kita itu lebih dari itu. Kita disatukan oleh darah Kristus, dan kita minum dari satu roh, yaitu roh Allah yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, setiap jemaat yang ada di tempat ini, ingatlah bahwa di pandangan Allah bukan pandangan manusia. Pandangan Allah tidak melihat status kita yang ada di dalam dunia ini. Pandangan Allah adalah pandangan kasih kepada kita semua. Di pandangan Allah kita masing-masing berharga. Kita masing-masing berharga. Coba perhatikan ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Siapapun saudara, sejelek apapun, serendah apapun di pandangan manusia saudara, Allah mengkhususkan saudara, memberikan tempat yang khusus di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu, jangan ada satupun yang rendah diri. Ya. Kita juga bisa baca dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Tidak akan saya bacakan hari ini, terlalu panjang, tetapi saudara bisa memperhatikan di rumah sana. Pertama-tama, jangan ada yang merasa rendah diri. Orang yang merasa rendah diri, akhirnya dia mau menunjukkan kepada orang lain bahwa dia tidak rendah. Lalu dia akan melakukan sesuatu yang orang lain itu mengatakan dia nampak sombong. Dia akan seperti menunjukkan dirinya. Kenapa begitu? Karena itu keadaan, katakan keadaan psikologis yang tidak sehat, yang kurang sehat, ya. Bukan orang yang kurang waras,
tetapi keadaan psikologisnya yang kurang sehat, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang mau menonjolkan dirinya, mau menunjukkan bahwa saya ini hebat, saya ini bukan orang rendah seperti pandangannya yang rendah terhadap dirinya. Oleh karena itu saudara, sekali lagi kita itu statusnya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Masing-masing yang sejelek apapun punya tempat di dalam tubuh Kristus, dan Allah menempatkannya di sana. Allah menempatkan khusus di sana. Oleh karena itu jangan ada yang rendah diri. Dan sebaliknya dari itu jangan ada yang sombong. Mengapa kita menyombongkan diri? Padahal semua yang kita ada di dalam hidup ini oleh karena kasih anugerah Allah. Kadang-kadang juga ada orang yang telah bertumbuh di dalam Tuhan, telah melayani, telah melakukan sesuatu, mereka menjadi orang terkemuka di dalam gereja, akhirnya timbul sebuah kebanggaan terhadap diri sendiri, timbul sebuah kesombongan di dalam diri yang biasanya disebut sombong rohani. Mari, kesombongan akan menghancurkan kita. Rendah diri akan merusak pribadi kita. Kesombongan akan menghancurkan segalanya. Menghancurkan segalanya, bahkan akhirnya bisa sampai kepada penderitaan yang kekal. Karena itu, di dalam kehidupan bersama sebagai anak-anak Tuhan dalam satu gereja Tuhan, jangan ada yang rendah diri, dan sebaliknya jangan ada yang sombong. Yang berikut, Tuhan mengatakan bahwa selumbar di mata saudaramu nampak, tetapi balok di depan matamu tidak nampak. Ayat lain mengatakan, jangan kamu saling menghakimi. Jangan kamu menghakimi orang lain. Bagaimanapun keadaan orang lain, sejelek apapun dia adalah saudara kita. Dia adalah satu, minum dari roh yang sama, hidup dari darah Kristus, bukan darah yang lain. Karena itu, marilah kita, pengetahuan kita tidak seperti pengetahuan Allah. Kadang-kadang kita menganggap bahwa orang lain yang tidak sesuai dengan pikiran kita, dia orang yang tidak baik. Kita menganggap bahwa semua orang itu harus seperti yang kita pikirkan, harus seperti yang kita pandang. Itu sesuatu hal yang tidak benar. Setiap orang punya kepribadian masing-masing dan keberadaan masing-masing. Setiap jemaat memiliki pertumbuhan rohani masing-masing. Bukan berarti yang masih baru bertumbuh secara rohani itu lebih rendah dari kita yang sudah bertumbuh lebih lama. Semua dikasihi olehnya. Kita harus menghargai. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma bahwa kita harus lebih dahulu menghormati yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang timbullah permasalahan di dalam gereja karena berbagai hal yang ada. Saya berikan gambaran saja. Misalnya, kita ini ada di dalam
kebaktian online. Lalu semua saudara yang ada dalam musik, saudara yang menjadi singer, saudara yang menjadi WL, semuanya telah bekerja keras untuk melakukan pelayanan bagi seluruh jemaat. Bagi seluruh jemaat. Saya sangat menghargai saudara semua. Tetapi seandainya saya tidak menghargai perjuangan saudara, bagaimanakah perasaan saudara? Mungkin saudara akan menjadi sakit hati. Sudah berjuang seberapa banyak, tapi kok tidak dihargai. Saudara, dalam keadaan yang sedemikian, marilah kita mengingat bahwa kita harus saling mengampuni. Bahwa harus saling mengampuni supaya terjadi kesatuan di tengah-tengah kita. Apabila ada saudara merasa disakiti oleh yang lain, saudara, kalau itu memang ada sebuah permasalahan, mari cepat diselesaikan. Kalau itu tidak ada dalam sebuah permasalahan, hanya hati kita yang merasa tidak senang, maka marilah kita mohon kasih Allah memenuhi hati kita. Jangan sampai ada akar pahit di dalam hati kita. Kuasa kegelapan akan berusaha sedapat mungkin supaya ada akar pahit di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah mau kita membuang segala akar pahit. Banyak pengalaman saudara. Ada orang yang aktif di dalam pelayanan gereja, tetapi ia mempunyai akar pahit. Hati yang kesal terhadap ayahnya, karena ayahnya adalah orang yang telah berbuat selingkuh, meninggalkan keluarganya, melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Kepahitan itu ada di dalam hatinya, dan kepahitan itu berkuasa di dalam hidupnya, terus menerus bertambah di dalam hidupnya, sehingga juga hal-hal lain yang datang dalam hidupnya. Pada waktu dia sudah berkeluarga, waktu dia sudah mempunyai anak, akhirnya hatinya jauh dari Allah, dan dia sendiri akhirnya melakukan perbuatan yang sama seperti ayahnya. Hidupnya sangat-sangat tidak karu-karuan, sehingga akhirnya dia diceraikan oleh keluarga istrinya karena hidupnya tidak karu-karuan bersama dengan wanita lain, suka mabuk, minum, dan lain sebagainya. Dia diceraikan. Tetapi oleh karena istrinya itu ada di dalam doa bersama dengan anaknya yang masih kecil, istrinya tidak menceritakan kepada anaknya tentang kejelekan, tetapi mengajak anaknya berdoa. Akhirnya mereka yang sudah cerai itu bahkan oleh Allah diperbarui, mereka menjadi keluarga yang saling mengasihi. Mereka menyatu kembali oleh karena kasih Allah. Tetapi satu hal, akhirnya dia pergi kepada ayahnya dan minta maaf.
itulah yang menghapuskan segala keadaan yang tidak baik yang ada di dalam hatinya. Menghilangkan segala akar pahit yang ada di dalam hatinya. Saudara, saya percaya kita semua tidak punya akar pahit di dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus menjaga diri supaya jangan ada sedikit pun yang membawa kita kepada akar pahit seperti yang dialami oleh orang ini. Hanya oleh karena kasih Allah dia boleh kembali kepadanya. Karena itu mari kita saling mengampuni. Kalau saudara merasa punya kesalahan kepada yang lain, mintalah maaf, mengaku di hadapan saudara kita yang lain. Kalau saudara merasa disakiti oleh saudara yang lain, datanglah kepadanya, berbicaralah terus terang, maka kesatuan kita nanti akan terwujud di tengah-tengah kita, di mana kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Selanjutnya, kita hilangkan yang negatif tadi, kita akan melanjutkan di dalam hal-hal yang positif. Apa itu hal yang positif? Kita perlu saling memberi kontribusi, saling memberkati. Kalau tadi kita saling menghakimi, kita saling tidak mengampuni, saling marah satu dengan yang lain, maka kita akan membawa pengaruh-pengaruh yang negatif kepada orang-orang lain. Tetapi jikalau kita hidup di dalam kasih Allah, maka kita saling memberi kontribusi kepada saudara kita yang lain. Mengapa seringkali kita menyapa saudara kita salam gitu. Atau kalau kita menulis di WA, kita katakan Tuhan memberkati. Apa artinya? Artinya kita hidup di dalam Tuhan, saling memberi kontribusi, saling memberkati, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun sekali lagi kasih kita itu kadang-kadang tidak diterima dengan baik oleh yang lain. Dalam keadaan yang sedemikian, baiklah kita introspeksi diri. Saudara, bukan hanya saudara, saya sendiri di dalam beberapa banyak waktu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah saya mengasihi mereka? Bukankah saya mendoakan mereka? Bukankah saya berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka? Saya tidak mencari penghargaan mereka, Tuhan. Tetapi kenapa mereka bersikap seperti itu terhadap saya? Saudara, saya sama seperti saudara. Saya punya perasaan yang sama. Kalau kita tidak dihargai, kalau kita diremehkan, kalau kita dianggap tidak berarti, tentu akan ada perasaan yang sakit di dalam hati kita. Tetapi waktu saya mencari Tuhan dan saya berkata kepada Tuhan seperti itu, Tuhan mengatakan, supaya kamu tidak jadi sombong. Itulah yang Tuhan ajarkan. Apapun yang terjadi, saudara, saya harus introspeksi diri. Saya harus melihat diri kita. Dan saya perlu berdoa memohon terang dari Roh Kudus untuk mengerti maksud Allah
di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan itu menguatkan saya untuk tetap melakukan apa yang saya lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, kalau terjadi masalah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, yang pertama-tama harus kita lakukan ialah introspeksi diri. Masalah apapun juga, mungkin masalah keuangan, masalah persoalan-persoalan yang terjadi, masalah kehidupan kita satu dengan yang lain, apapun masalahnya, mari kita introspeksi dulu. Apakah saya telah berlaku benar di hadapan Tuhan? Setelah saya introspeksi diri dan memohon terang dari Roh Kudus, saya menyadari bahwa saya bisa menjadi seorang yang akhirnya sombong rohani kalau tidak Tuhan izinkan kejadian itu terjadi. Dan kalau saya sudah menjadi sombong rohani, akan menghancurkan diri saya sendiri. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara semua, marilah kita menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan introspeksi diri. Kalau memang bukan masalahnya seperti saya akan jadi sombong. Kalau masalahnya lain, mungkin ada sesuatu yang saudara belum lakukan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kepada saudara. Dan itu akan menjadi pengalaman demi pengalaman yang indah antara kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita saling memberkati. Marilah kita introspeksi diri kita supaya kita tidak berlaku yang tidak benar. Mari kita baca Roma 12 ayat yang ke-11. Ayat 10, saya bacakan dari ayat 10 dulu. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apapun yang terjadi itu, saudara, apapun yang datang dalam kehidupan kita, Tuhan akan menguatkan kita dan menolong kita. Tetapi ingatlah, jangan kerajinanmu menjadi kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi pemimpin? Untuk menjadi orang istimewa? Tidak. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Biarlah kita berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dan marilah kita ingat bahwa kita tidak akan mungkin melakukan semuanya itu, segenap ajaran firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus akan menolong kita. Hiduplah dekat dengan Dia, carilah Dia, mintalah Roh Kudus membimbing saudara, maka kita semua akan dapat melakukan firman Tuhan. Jadi mari kita ingat pagi hari ini bahwa gereja Tuhan dikehendaki Tuhan menjadi satu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita terapkan segala sesuatu yang dapat kita terapkan untuk saling mengasihi. Jangan kita mementingkan diri sendiri, tetapi kita membawa hidup kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa akan diselamatkan, kita akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi sebelum kasih Allah itu tinggal dalam hidup kita, memenuhi hati kita, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Karena itu berikan hatimu kepada Dia, biarlah kasih Allah itu tinggal dalam hidupmu. Dan dengan kasih Allah, saudara akan saling mengasihi satu dengan yang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita menyanyikan sebuah kur
Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kita nyanyikan agak lebih lambat. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Dan betapa eloknya Bila saudara semua bila saudara seiman hidup dalam persatuan, hidup dalam persatuan, seperti minyak di kempalaan, penurangan di kepala yang wajahmu dan jubahnya turun seperti embun yang seperti embun dari Lebanon mengalir ke bukit Sion. mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Di Tuhan sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kami bersyukur kepadamu. Engkau satukan kami di dalam gereja. Engkau satukan kami di dalam kasih-Mu. Engkau satukan kami di dalam roh. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Engkau melihat kami saat ini. Hati kami satu persatu, Bapa. Jikalau ada di antara kami yang belum bertobat dari segala dosa kami, Tuhan ampuni, Tuhan terangi hatinya, dan biarlah saat ini mereka akan bawa hatinya kepadamu, sehingga boleh menikmati kasih-Mu di dalam hidup, kasih-Mu yang luar biasa. Dan ajarilah seluruh jemaat bertumbuh di dalam kasih, dengan hidup dekat dengan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Allah Roh Kudus, pegang tangan kami, tolong kami satu persatu, agar kami menjadi orang-orang yang menyatukan hati di dalam kasih, supaya kami menjadi satu di dalam Engkau. Kasih-Mu nyata di tengah-tengah jemaat-Mu, dan dengan kasih-Mu yang nyata, Engkau akan memakai kami menyatakan kasih-Mu kepada dunia yang tidak mengenal kasih-Mu, sehingga mereka boleh diselamatkan. Bapa, Engkau lihat hati kami, diri kami masing-masing. Ajarlah kami seturut firman. Kuduskan hati kami senantiasa, dan biarlah Roh-Mu memenuhi hati kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu, Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu, dan kami boleh saling mengasihi, saling mengampuni, saling
menjadi berkat bagi yang lain. Dan biarlah hidup kami adalah hidup untuk melayani Engkau Tuhan. Bukan melayani diri kami, tetapi melayani Engkau ya Bapa. Berikan roh yang penuh semangat di dalam hidup kami. Biarlah roh kami menyala-nyala, karena roh-Mu mengalir dalam hidup kami. Kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan, supaya roh-Mu boleh menguasai hidup kami dan memakai kami menjadi alat-Mu yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan syukurannya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Marilah saudara berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat yang daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi dari Bapa surga. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pulang dalam penyertaan Roh Kudus yang membimbing kita, yang memimpin kita, yang menjadikan kita alatnya untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Biarlah Roh Kudus itu menguasai hidup kita, menyertai dan memimpin kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah hari yang terakhir di mana kita berada pada ibadah online. Nanti tanggal 2 Agustus kita akan memulai ibadah raya seperti biasa. Walaupun di dalam ibadah raya itu tentu kita akan mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Untuk itu nanti sesudah hari Minggu berikut saya akan menjelaskan semuanya lewat WA Group. Jadi saya harap saudara akan membuka WA Group itu supaya bisa tahu apa saja yang harus kita lakukan. Walaupun gereja ini telah menyiapkan beberapa banyak hal yang diperlukan, tetapi saudara harus tahu apa yang harus saudara lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati.